Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor. Masih bersama Bro Ayung di sini yang akan berbagi kisahnya ke kawan-kawan semuanya. Baik, terima kasih kawan-kawan yang baru datang maupun yang udah biasa datang. Terima kasih banyak semuanya. Monggo, waktu dan tempat dipersilakan Bro Ayung, barangkali mau menyapa kawan-kawan atau memulai cerita, monggo. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Mas Biru. Aku nyapa kawan-kawan dulu seperti biasa. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali kita di ngobrol. Ada Mas Biru, ada aku yang akan menemani panjenengan semuanya ya, Pi. Di cerita-cerita ngobrolin yang horor-horor. Semoga masih selalu terhibur ya, Pi. Ya, amin. Dan selamat datang juga untuk teman-teman yang baru mampir. Semoga betah itu aja, wis. Ya, oke. Ini langsung ke cerita ya, Pi. Monggo Bro Ayung. Gimana? Ya, ini ada sebuah cerita ini sebuah kisah ya. Kisah ini ya sekitar terjadi cerita ini sebuah kisah ya. Kisah ini sebuah cerita gitu. Durasinya, Pi. Bingung lo mau mulai dari mana. Jadi sekitar 5 tahun yang lalu, Pi, ada di sebuah desa kejadiannya, nggak jauh-jauh dari tempatku. Mana ada saudara di sana ya. Tapi kalau yang pelakunya dia itu sebang wilayah. Yang mengalami cerita tersebut ada 2 orang laki-laki, namanya Taufik satu, yang keduanya Zainal. Kalau itu Taufik dan Zainal aslinya. Disamarkan jadi Taufik dan sama Zainal. Disamarkan. Ya, mereka itu beda kampung, cuma jelajahnya itu jauh. 2 orang itu, dia cukup terkenal gitu ya. Jadi untuk urusan masyarakat desa, kayak rangersnya desa begitu ya. Tapi mencakup ke semua wilayah desa, mereka kenal semua, apalagi yang berhubungan sama ada prosesi ukur-ukur tanah, bersih-bersih, kerjaan-kerjaan yang itulah hari-hari. Selamatan gimana? Selamatan iya, sama ya? Nggak diundang, udah ada mereka. Iya. Ngomongnya keras, ngajinya keras, ujung-ujungnya doang, nggak hafal sebenarnya. Tapi ya semarak karena ada mereka. Nanti hilang rokonin di gitu. Iya. Selepet gitu ya. Selepet langsung. Ambil satu, tangan satunya begini, tinggi baino orang. Sulap gitu ya. Ya. Nah ini mereka sepak terjangnya memang luar biasa. Tapi yang namanya Taufik itu belum menikah. Di umur mungkin mau 45 tahun, sedangkan Zainal udah menikah. Bahkan udah menikah 2 kali. Mereka seumuran gitu ya. Seumuran. Mbak Zainal udah menikah 2 kali, ini pernikahan yang kedua, dapatnya agak mudaan, tapi anaknya udah 3. Tapi ya laganya masih kayak anak muda, Bi. Tapi kalau misalnya kerjaan apa aja, ini ada rame-rame, padahal proyek desa lain. Pak, dia tuh mau Pak, kayak gitu, dia tuh minta dia tuh. Kadang-kadang memang butuh tenaga mereka karena emang bukan orang tipe yang males sih. Udah biasa yang namanya cangkul, garpu, segala macam. Apa aja dikerjain. Mainannya mereka semua. Satu ketika ada di lain desa, saya dapat ceritakan dari saudara gitu ya. Taufik di situ ngalami kayak gitu. Taufik pernah ngalami begini gitu. Nah kisahnya seperti ini. Ada kan di desa tersebut, aku nggak mau nyebut namanya. Pokoknya beberapa desa dari tempatku lah ya. Ada orang beli tanah, Bi. Ada orang beli tanah. Tapi konon tanah tersebut ada di sudut desa begitu ya. Bukan yang deket-deket orang ramai lah pokoknya. Itu rumahnya masih jarang-jarang, masih kebun-kebun. Ini ada tanah yang mau dijual, ya cukup lebar, ya untuk ukuran desa gitu ya. Cukup luas maksudnya. Cukup luas, iya, antara pasar 30 kali 40-50 meter gitu. Tapi kondisinya udah di sekelilingnya itu kebun-kebun punya warga yang lain. Sementara tanah tersebut kalau tampak dari luar kelihatannya cuma semak. Semak-semak itu bahkan banyakan yang berduri kayak semacam putri malu, rambat-rambat kayak gitu, Bi. Jadi sama sekali nggak ada terjamah sama sekali, walaupun dekat beberapa rumah gitu kiri kanannya. Itu tanah mati atau gimana? Dikelilingin sama kebun-kebun orang? Ada, depannya ada jalan, aksesnya. Ada aksesnya. Cuman kan udah putus sama kali kecil. Tadinya kan ada jembatan katanya, tapi jembatan itu udah hancur. Jadi praktis tetangga, kalau misalnya dari dulu kalau misal rumah sini nih habis kebun, terus mau ke rumah sebelahnya lewatin pekarangan ini, awal-awalnya itu enak, ada setapak yang udah biasa dilalui orang. Sekarang sama sekali nggak, waktu itu ya sama sekali nggak bisa dilewatin.
paling sering ada lenggarangan kayak gitu hewan-hewan ini. Iya. Nah, itu sulit banget dijual, susah banget dijual padahal murah, Bi. Nah, satu ketika Berapa murahnya? ya murah paling Nggak disebutin ya? enggak 200.000 mungkin. 200.000. Iya nggak tahu sih, tapi yang jual orang jauh, beda kecamatan, tapi hanya ada punya saudara di situ. Terus dia nggak tahu gunda-gundune gitu, nggak tahu asal usulannya seperti apa. Yang pasti tanah murah, ada kan mediatornya, akhirnya dijual, berani dia beli. 30 kali 40 sekitar 1.200 meteran. 1.200 itu luas. 1.200 200 juta. Itu kan misal 1.000 meter aja 200 juta, itu berarti 500.000 ya. Ya mahal Ya, kurang dari 500 ya. Enggak, itu kan 200, maksudnya 200.000 bukan 200 juta. Seriusan kagak lah. Pura-puranya. Pura-puranya saking enggak murahnya. mikir serius. Enggak, jangan. Ya Barangkali paling gue bisa maklarin. kalau nanti desa kan pakai hitungannya kuadratan kayak gitu. 1 kali 14 itu 1 kuadrat. Kadang 700, kadang 600. Nah, itu kan karena tanah yang memang enggak ada yang mau, ya murah banget, Bi. Iya. Makanya, nah ini berita ini ketika ukur-ukur pun ngukurin tanah orang desa turun, topik sama Jenal udah ada di situ, hadir di situ, paling kenceng belum diperintah. Kita tarik mana Pak Lurah? Wah, kenceng Padahal banget. salah gitu yang ditarik ya. Iya, salah-salah apa bangkunya Pak Lurah apa disediain semua. Otomatis warga dapat pecingan dari yang beli sama yang dari yang jual. Ada tambahan lagi dari orang kelurahan. Akhirnya yang beli itu kan ibu-ibu. Ibu-ibu nggak diceritain itu siapa, yang jelas kampung lain lah ya. Ngomong, uang kok aktif banget yang berdua apikan gitu loh. Kentang yang lain paling jagung, duduk-duduk. Terus itu pada nungguin apa? Kajini nungguin kayak gitu. Akhirnya sempilan, pecingan kayak gitu. Kan dia nggak tahu orang kota kan. Oh, pantesan. Lagi sing kentang yang rajin itu orang berdua. Gimana ya Pak, ngomong sama suaminya, kalau misalnya itu kayaknya paham banget masalah macul-macul apa, sekalian buat bersihin kayak gitu. Akhirnya kan ngomong sama pejabat desa kan, Pak, iku asmane sinten, namanya siapa? Oh, topik sama Jenal, pan perlu buka gitu, atau ada perlu nanti omongin. Ya sekalian, oh pan dibangun rumah, enggak, orang pantas, diliatin nggak pantas, orang udah saya beli, jadi minta dibersihin kayak gitu. Topik denger kan sama siap, ini gitu. Jenal, ya orang nggak jauh, ya siap nyonta siap nomor kayak gitu. Saya siap banget, Lurah siap banget kayak gitu. Sini kontak randa baru itu, enggak ada suaminya sembarangan gitu kan. Nah, catatannya si Topik itu punya catatan, dia itu kan belum menikah, tapi bisa dibilang dari omongannya, dari kayak wong gagah gitu lebih. Ngomongin cewek itu dari ujung rambut sampai ini kayak nggak ada tatakannya gitu loh. Tapi orang-orang udah biasa emang cocoknya begitu gitu loh. Cangkemnya emang kayak gitu. Dan dia itu nggodain dari siapa aja. Tapi emang sebatas nggak menyentuh nggak apa. Buat imajinasinya dia aja emang taknya begitu kali ya. Itu sering diomongin orang. Makanya Pak Lurah ngomong, baik jangan sini cangkemnya. Kalem Pak, masalah kita korowongnya dewek katanya sama orang sendiri. Singkat cerita, dapatlah pekerjaan itu mereka berdua. Dan si ini Jenal udah nggak enak Bi sebenarnya. Dari tadi yang rame itu pas ada dapat pekerjaan itu yang rame Topik terus. Jenal itu agak pelengap-pelengap. Biasanya itu rame juga. Biasanya sama-sama. Iya. Ibu kayak gitu kan. Oh, nggak semangat. Kayak nggak semangat. Mau gawean dapat pegawaian kayak nggak semangat. Kudu muni kayak gue Pik, bukan seperti itu. Maksudnya Rika meriang gitu, sampean meriang. Bukan meriang, lemah saya Jen, lemah itu beda apanya? Lemah ya lemah, buktinya pada kayak gitu-gituin. Ya Pak Lurah, jari ngokna Jenal kayak gitu, jangan kalau kata Lurah ya, kalau misalnya tanah itu dijual, dibangun kan nggak seserem ini gitu mungkin Pik. Jadi akhirnya rasanya aku enak men, wah kayak mbah boy gituin, rasanya nggak enak. Kamu ngerti Pik, kamu tahu ini dulunya tanah itu apa? Ya nggak tahu lah, om zamanku nama saya kecil aja lewat udah begini. Tapi kan madan rapian kayak gitu kan. Akhirnya pekerjaan itu dimulai 2 hari setelah itu. Topik
berangkat ke sana Pi, dan sebelumnya harus maranin ke orang tadi ya yang jual, dikasih alamatnya, patokannya gampang katanya, udah dibayar di muka, rokoknya sendiri, terus kalau misalnya ada perlu wedang-wedangan gak usah beli, saya udah ngomong tetangganya, tinggal minta aja urusan saya. Enak banget lah kerjaan di situ, udah gajiannya lumayan kan, akhirnya mereka bumbung ke sana. Channel yang nggak bumbung, nggak enak, hati dia itu tetap aja nggak semangat gitu. Kayak ada yang ganjel gitu ya. Nal, cepet Nal, paling sedelat Nal, bawa kami bakar berangas langsung minta dibakar itu. Baik, bengi aku ngimpi orang enak, semalam aku mimpi nggak enak. Mimpi apa sih Nal? Pasangi beneng, pasangi aja. Kata mimpi apa suruh dipasangin. Ya nggak sembarangan, saya mimpi, aku mimpi di sana. Kita itu celingukan di ruang gelap, katanya begitu. Ruangan apa? Ruang gelap royal temen kayak gitu kan. Katanya royal temen. Bukan ruangan tapi gelap semua. Kita itu celingak-celinguk. Kita celingak-celinguk berdua minta tolong. Saya minta tolong, situ mau enggak? Seneng di situ. Kayak bahagia, Pik. Loken, ya gitu kan. Masa sih? Saya bingung minta tolong, pengen keluar dari lingkaran hitam itu loh, tapi nggak ada yang nulungin. Apa ya, ada hubungannya ke orang lemak ya enggak? Ada hubungannya sama tanah ini enggak? Jadi wong tua sih penting bismillah kayak gitu. Yang penting bismillah. Iya, yang penting bismillah. Dilakuin itu mulai besi dari yang paling pinggir. Itu ada aki-aki memang yang paling sepuh di sana. Umurnya mungkin sekitar mau 90-an tapi masih bisa jalan pakai tongkat. Dehem. Ki medang Ki, dikit kamu udah ada wedangan. Wis, sudah kayak gitu kan. Sing ngalon, sing hati-hati, cuman kayak gitu ngomongnya. Terus kayak mburi sisani sacuil, di belakang itu disisain sedikit. Maksudnya primen, maksudnya gimana? Ya jadi bakari, kan udah mulai ada yang dibakar juga. Jangan dibakar, dibabat-babat aja. Oh iya, ya wis Ki. Yang namanya orang lupa Bi. Yang jelas itu seluas itu ya, digarap mau seminggu lah, mau seminggu mereka dilama-lamain. Itu wongnya apik kan iki, orangnya baik. Kalau misalnya ini gajiannya kan tenggat waktunya 5 hari, susah ini gini dapat lagi kayak gitu kan, politik si Topik. Nah itu sejak awal sambil bebat-bebatin, mulutnya biasa ceritanya randa, bocah kayak putu desi ini, anaknya ini demplon banget segala macam. Nah itu kata saudara ya, channel makin lama makin gak nyaman kerja di situ. Jadi ketika dia babat-babat, kiri kanannya kan rumah paling kelihatan tembok-tembok samping, bahkan jendela itu sama sekali banyak kan tertutup, jendela-jendela orang lama. Tapi dia bukan aki-aki tadi ataupun penduduk sekitar, sering ngerasa ada yang ngeliatin. Semak-semak itu tinggi antara alang-alang sama yang pohon-pohon berduri itu. Sering kata Jenal, ki perasaannya aku aja apa gimana ya Pik? Apa sih Nol? Anak uwong, ada orang itu ngeliatin kita. Endi gawe itu Topik kayaknya ngeliat, tapi dia tuh pura-pura enggak Pik, katanya. Jadi seret kayak gitu loh. Kadang kayak bocah kecil, kan mereka itu nggak tahu tatakan namanya kerja itu jam segini. Kalau lagi enjoy ya mau sampai 5:30 oke aja. Jadi di hari ketiga kata si Jenal, dia itu melihat kayak bocah-bocah kecil yang pasti di situ jam segitu anak-anak lagi pada ngaji lah. Tapi ada di situ, terutama bagian belakang, kayak mainan di dekat. Kalau dulunya di sini rumah, mungkin bagian belakangnya kayak gitu loh. Gidik. Tapi kelihatannya cuman hitam jalan kayak gitu. Kayak bocah terus ada suara gitu doang. Bek krungu ora Bek. Ngapa? Tudungna yuk nanti maghrib kayak gitu, malah sombong banget Bi. Lah pas hari ketiganya, itu kan hari ketiga ya, besoknya berangkat lagi, Jenal badannya kurang enak tapi tetap berangkat. Dia nggak mau bakar-bakar, pero bakar kon bela Pi, kamu aja yang bakar-bakar. Topik ada yang aneh kata Jenal, dia itu sumringannya over banget Bi. Kalau misalnya lagi jalan ke kota terus deket namanya, kalau misalnya jalan kan di tempat keramaian kayak gitu ya, kalau ke tempat-tempat sekolahan ada apa ngeliatin cewek-cewek dia tuh rame, itu lebih dari itu. Padahal di kebun bisa dia yang cerocos terus over banget ngomongnya, jorok nauzubillah. Dan dia itu
yang nampak dari channel topik itu kayak orang sakit. Mukanya pucat, kelemar-kelemar, tapi cangkemnya tambah hebat. Jadi, kata nyambut kawin kan beres katanya kayak gitu. Apa sih, Pik? Sampean tahu orang ngerti, katanya sampean nggak ngerti. Dan apa sih? Ya aku kan sering kalau liren di mana? Aku kalau liren di mana? Kalau istirahat aku di mana? Belakang. Sampean kadang-kadang melu nggak? Ikut apa enggak? Sungkan rungsep katanya. Dia katanya kalau istirahatnya gitu di belakang. Dan channel jarang ikut. Dia itu ya sebentar 10 menit bareng sama topik. Geser akang karena turuan, tiduran kayak gitu loh. Jadi di belakang kebun tadi semak-semak ada dapuran pisang, setelah itu sawah, Bi. Topik sering ke sana. Kok bisanya dia sering ngomongin ke sana terus semringah. Akhirnya mungkin di hari keempat, tapi sore ya. Sore mau menjelang jam tengah 6-an. Itu kan aturan mau pulang. Kenapa topik ke sana? Ke belakang. Dan jalannya itu bawa pacul tetap. Tapi gesrak guntoyoran, Bi. Guntoyoran tapi cangkeme. Ngomong itu terus. enak bahagia kayak gitu. Tapi kalau ke belakang sebenarnya nggak mau ngapain sih ya? Rumah jauh di sana, ini sawah. Apa ketemu sama siapa? Diintipin sama channel. Kata saudara yang bilang ya, kaget banget pas channel ke sana. Ternyata topik nemuin seseorang. Di sana nemuin seseorang, tapi tubuhnya itu membelakangin ke arah ini channel. Jadi ke arah sawah, Bi. Mereka itu ngobrol kayak bocah lagi mesra-mesraan gitu loh, kayak dapat sama ceweknya. Ya topik kadang-kadang nyindir, dia yang nyindir. Tapi yang nggak umum, kata si channel, bisa mungkin aku nyipat matanya kelihatannya seperti apa, tapi ini nampak bener itu bukan uang, bukan manusia. Soalnya rambut itu jiwuk, jiwuk tinggi, gede, badannya pun gede. Topiknya kayak sekelek ya, kayak sekelek. Tapi dia ngusal-ngusal seneng banget gitu loh. Kayak ngomong terus, mungkin loh, seneng malah di situ. Nembang-nembang India ditembangin di situ. Memadu kasih. Memadu kasih bener-bener. Jadi mukanya kelihatan apa enggak, Mak? Kayak gitu kan. Kan dari mama dari tetangga lagi kan. Kok jadi ini mukanya nggak kelihatan dari belakang, tapi putih, pakai enggak ireng. Rambutnya griwil, gede, jiwok begini, panjang. Tapi yang nggak panjang-panjang banget lah, masih kelihatan gitok gigirnya sini, tapi hitam kayak gitu. Pek, kamu lagi apa, Pek? Koros apa? Itu mengganggu beri sama sekali. Tapi yang aneh, channel itu nggak ada. Dia itu berani keluar malam, pernah lihat pocong, lihat kunti. Itu nggak ada daya, Dia pengen ibocat temanku gitu loh, sini. Itu nggak bisa, dia kayak tiba-tiba yang merasa aneh. Aku pernah keliling ke situ nyari burung, kadang-kadang lagi zamannya tokek, nyari tokek. Itu nggak ada parit, perasaan ada parit, Bi. Dan parit itu jumbleng jeruk gitu loh. Maksudnya apa ini mau dilempatin? Ya kayaknya nggak nyampe. Tapi kelewat mana ini wong dari tadi kayak gitu loh. Terus ini kan nggak ada parit, cuman keroangan ngomong pek setan. Enggak dengeran sama sekali. Akhirnya ngeri ngeri sendiri. Dia mau mencoba jalan udah lemas dari semuanya, dia balik lagi ke rumah aki tadi. Ki Badrun, topik tulungi kayak gitu. Nggak ada suara belas Ki Badrun. Wong nangan di sih masa jam apa? Oh ke musola mungkin kayak gitu kan. Ki Badrunnya nggak respon ya? Nggak ngerespon. Akhirnya dibalik lagi ke titik itu udah maghrib ya berarti. Mau maghrib, dia itu akhirnya ke tengah, paling tengah itu ada api yang nyala, yang dibakarkan. Kukusnya kan banyak banget asapnya. Pek, maghrib Pek, udah pacaran baik daripada takut dulu. Pacaran deleng-deleng opi koros apa kayak gitu. Iya, lihat-lihat telung pacaran. Iya, lihat-lihat. Akhirnya apa aku balik aja ya, mau apa-apa mendingan topik. Tapi itu kan kawanku, aku nggak urusan. Pas dia itu mau ngangkat ada pacul segala macam, serokan, sapu, balik yuk, gitu nyantai udah ada di situ. Si topiknya. Sumringah banget. Bik, mana kapan primen katanya. Kesininya kapan, terlalu cepat gitu loh, Bik. Ada parit. Melompatnya primen, Bik. Melompat apa? Situ kan ada galengan, sampai matanya sliver katanya. Yo jalan yuk, udah mau maghrib, palatus kayak ini mau mandi. Jalan, ya sama gentoyoran kayak orang sakit. Kayak orang sakit.
seneng men Kang, aku bareng dengan perasaan enak, awaknya juga enak semuanya, badan enak, dapat cewek lagi, bukan Pi. Cewek apa Pi? Ah, ya anaknya wong buri katanya, anaknya orang belakang. Pik, nyebut buri kek. Itu cuma sawah apa Naumanyer, ada rumah baru, Pi. Di situ ada rumah baru. Itu kampungnya Kelitang apa di depan itu kampung Kelitang gue. Sembarangan mau ngomong seadanya tapi enggak, takutnya diomongin kata orang tua nanti muncul. Ini mau maghrib pulanglah sih mereka berdua. Tapi ini berarti Jenal belum ngebuka ke topik belum ya? buka, dia juga ini nggak mau apa namanya ya, seolah-olah kan nggak tahu apa-apa kayak gitu kan. Tapi jalan itu benar-benar repotin. Topik itu kayak orang mau pisang jatuh kayak gitu. Tapi dia nggak ngerasa, Pi. Ketawa lagi gitu. Ketawa ngomongin yang saru-saru. Kayak orang mabuk kali. Kayak orang mabuk. Apik men katanya, barangnya apik men, bisa ngomong kayak gitu. Kayak gitu. Wong buri, randa malah digituin, janda gitu. Bocah sinom kok, gitu. Bocah masih sendiri. Ya beres, berarti sebentar lagi situ punya istri yang serius, paranin orang tuanya. Orang tua setan gituin. Orang tua setan mana kon. Akhirnya dia pulang, Topik di rumah paginya nemuin orang tuanya Topik, nenek-nenek, ya udah tua. Nal, mana Sinal? Orang Jenal mau ke situ. Nal, mana Sinal? Tak ngomong. Aku juga mau ke situ. Topik di kau masih kemurep, masih tiduran. Itu kayaknya mau ke sana lagi kerja. Mau kerja ya. Hari kelima berarti ya. Kau nyambet gawe nang endi, bocah nom? Kamu itu kerja di mana? Emang kenapa? Topik setelah kerja di situ meriang kayak gitu, kayak orang meriang ngomongnya nglambyar njaluknya bojo bae, mintanya nikah terus sama orang Kelitang, ngelamar kayak gitu, Pi. Aduh, diceritain sama emaknya, takut khawatir. Akhirnya, Pik, tangi, hari ini kita libur katanya. Oh, libur apa? Aku mau ketemuan katanya kayak gitu. Ketemuan apa? Yuk dolan mari Ustaz yuk main ke tempat Ustaz katanya. Oh nah, wong kaya dewek ora pantes, sembayang beli katanya, sembayang aja enggak bisa, enggak mau. Akhirnya ya udah kamu duluan, si Jenal ke tempat Ustaz, nyeritain. Ustaz ketawa, astagfirullahaladzim. Kan baru Nal, kamu ngeliat demonnya gitu tuh, lemu sih enggak amba, gitu besar gitu. Topiknya meriang ya, iya. Oh bocah udah kena. Tanyain wis, kamu kalau misalnya ketemu malamnya udah ngelakuin apa, singkat cerita aja ya Bi. Pas udah biasa kalau siang beduk itu dia ke belakang, balik lagi lemes, ngomong katanya ya rane bocah nom katanya, dingin daging ya tak pangan ya. Kalau dikasih daging kucing ya dimakan. Dia sampai berhubungan segala Bi, sama orang cantik katanya, namanya nggak usah disebutin ya Bi. Akhirnya laporan lagi sorenya, dia balik duluan. Alasannya anaknya meriang si Jenal. Padahal nemuni Ustaz, Tat gawat nemen Tat, udah begitu kayak udah suami. Kita angel katanya, susah. Yang jelas ini kalau diterusin Topik bisa habis. Akhirnya ngomong sama orang tuanya, tapi kan nggak langsung ke ibu. Ada lagi lah yang laki-laki, saudara gitu. Oh, terus gimana Tat? Ya udah nanti ditemuin, Ya singkat cerita, pas hari ketujuhnya, dia itu jalan, orang-orang kampung niat si Topik itu berangkat bisa perembetan perembetan jalan kayak gitu, tapi mulutnya bahagia tetap. Mulutnya bahagia, seneng kayak orang paling ganteng sendiri kayak gitu loh. Pik, kok teka ya nanti datang nikahannya aku gitu loh. Maksudnya apa Pik? Kamu meriang sembarangan. Bentar lagi saya mau menikah, dapat cewek sini. Akhirnya kan rame di rumahnya ketika Topik itu setelah hari ke-7 dia emang nggak bisa ngapa-ngapain. Mulutnya masih, Bi. Mulutnya masih. Akhirnya dipegangin orang banyak, kayak di Rukia lah sama ustadznya gitu. Nah di situ kepek nanti. Ya orang kan macam-macam metodenya. Ustadz juga ada yang halus, ada yang tegas gitu. Raimu dulu digituin katanya. Kayak apa sih kamu niat? Yang sama kamu itu apa? Diraupi, Bi, kalau diginiin. Baru mau kayak gitu, dia ketakutan pas ngelihat aslinya, duduk kue tuh bukan itu, yang sama saya bukan itu. Wah, dasar kamu itu lagi digoda sama yang ada di situ. Ternyata habis itu kan udah disembuhin ya. Paginya ada Ustadz, terus ada beberapa orang katanya ke tanah itu, tinggal sepetek
belakang dibersihin. Ternyata emang ada puing, Bi. Ada puing. Nah, bukan Ki siapa tadi ya namanya? Badrun. Ki Badrun ngomong gemiene dulunya kata bapak saya di sini memang ada rumah. Ada rumah nenek-nenek. Rumah wongnya alap, wongnya jelek lah perilakunya apa segala macam. Terus ketekan cucu perempuan memang cantik. Tapi katanya pernah disakitin, tapi orang zaman dulu hukum gak kayak sekarang. Ya hilang begitu aja, nenek-neneknya itu mati tapi susah matinya. Tapi apa hubungannya yang di belakang katanya itu kan yang dari belakang. Ya orang ngerti, jadi putus nggak jelas kayak gitu. Nggak ngerti gitu apa hubungannya. Oke. Terus sampai akhirnya bisa diselamatin. Bisa diselamatin, tapi katanya tanah sampai sekarang nggak dibangun juga. Oh, belum dibangun. Jadi semak lagi. Nanti kita pasarin tanahnya. Oke, baik, terima kasih. Udah kelar ya Bro Ayung. Oke, baik, terima kasih Bro Ayung. Karena udah azan gitu ya. Kita mohon maaf misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata di hati dengan kawan-kawan semuanya. Mohon dimaafkan. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa di ngobrol horor episode selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.